Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutiarni dengan stambuk A1H1201119. Dalam video kali ini saya akan memaparkan materi mata kuliah Filsafat Pendidikan. Di dalam mata kuliah ini terdiri atas 5 bab. Bab pertama yaitu lingkup filsafat ilmu. Dalam bab 1 ini terdiri atas 2 poin besar. Yang pertama yaitu pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah kajian secara mendalam tentang dasar-dasar nilai yang mencakup ontologi, aksiologi, dan ontologi. 2 atau B yaitu tujuan filsafat ilmu. Dalam tujuan filsafat ilmu ini terdiri atas 5 poin. Yang pertama, memahami unsur-unsur pokok ilmu. 2. Memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang. 3. Menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami ilmu dan mengembangkannya. 4. Mendorong para calon ilmuwan untuk konsisten dalam mendalami ilmu dan pengembangannya. 5. Mempertegas bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan. Bab 2 yaitu sejarah perkembangan ilmu. Sejarah perkembangan ilmu ini terdiri atas poin besar. Yang pertama atau A, landasan ilmu pada zaman Yunani. Dalam landasan ilmu pada zaman Yunani ini terdiri atas 6 menurut para ahli. Yang pertama yaitu Thales. Thales ini dari tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. Ia mengatakan asal alam adalah air, karena air unsur penting bagi setiap makhluk hidup. 2. Anaximandres. Anaximandres ini dari tahun 610 sampai 540 sebelum Masehi. Ia mengatakan bahwa unsur utama alam harus yang mencakup segalanya, yang dinamakan apeiron. 3. Parmenides. Menurut Parmenides ini dari tahun 515 sampai 440 sebelum Masehi. Ia mengatakan bahwa gerak dan perubahan tidak mengikuti terjadinya suatu perubahan. 4. Pythagoras. Dari tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi, ia berpendapat bahwa tidak ada satupun di alam ini terlepas dari bilangan. Kelima, Protagoras. Dari tahun 481 sampai 411 sebelum Masehi, ia mengatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran atau memunalisme. Keenam, Socrates. Ia berpendapat bahwa ajaran dan kehidupan adalah satu dan tak dapat dipisahkan. 2 atau B yaitu perkembangan ilmu zaman Islam. Dalam perkembangan ilmu di zaman Islam ini terdiri atas 4. Yang pertama yaitu penyampaian ilmu dan filsafat Yunani di dunia Islam. 2. Perkembangan ilmu pada masa klasik. 3. Perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. 4. Masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam. 3 atau C. Kemajuan ilmu Renaissance dan modern. Dalam kemajuan ilmu ini terdiri atas 2 poin kecil. Yang pertama, masa Renaissance pada abad 15 sampai 16 Masehi. Zaman Renaissance merupakan zaman yang menyaksikan dilancarkannya tantangan gerakan reformasi terhadap keesaan dan supremasi. Gereja Katolik ramah bersamaan dengan berkembangnya humanisme. B. Zaman modern pada abad 17 sampai 19 Masehi. Zaman modern adalah zaman yang diawali oleh 2 orang sarjana yaitu Isaac Newton pada tahun 1643 sampai 1727 dan Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716.
di mana dari mereka luar teori gratifikasi, perhitungan kalkulus dan optika. 3, 4 atau D yaitu kemajuan ilmu zaman kontemporer. Zaman kontemporer adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat ini. Beberapa contoh perkembangan ilmu kontemporer adalah yang pertama yaitu santri, priayi, dan abangan. 2, munculnya teknologi rekayasa genetika. 3, munculnya teknologi informasi. 4, munculnya teknologi partikel elementer. 5, sains. Bab 3 yaitu pengetahuan dan ukuran kebenaran. Dalam bab 3 ini terdiri atas poin besar. Yang pertama, A yaitu definisi dan jenis pengetahuan. 1. Jenis pengetahuan menurut Burhanuddin Salam, pengetahuan yang dimilikinya yaitu ada 4. Yang pertama, pengetahuan bias. Yang kedua, pengetahuan ilmu atau sekian. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Yang keempat, pengetahuan agama. Kedua, yaitu perbedaan pengetahuan dan ilmu. Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek tertentu. Pengertian ilmu. Ilmu adalah suatu bentuk aktivitas manusia yang dengan melakukannya untuk manusia memperoleh suatu pengetahuan, atau ilmu bisa didapat dari luar seperti teman, terus rekan kerja dan sebagainya. B. Hakikat dan sumber pengetahuan. Yang pertama, hakikat pengetahuan. Dalam hakikat pengetahuan ini terdiri atas 2 poin kecil. Yang pertama, Renaissance. Renaissance terdapat bahwa pengetahuan adalah benar dan tepat bila sesuai dengan kenyataan. B. Idealisme. Idealisme berpendapat bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. 2. Sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan ini terdiri atas 4 sumber. Yang pertama, empiris. Menurut aliran ini, manusia mendapatkan pengetahuan berdasarkan pengalamannya. 2 atau B. Rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. C atau 3, intuisi. Intuisi adalah suatu pengetahuan yang langsung, yang mutlak, dan bahkan pengetahuan yang bersifat simbiolis. Keempat, wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantara para nabi. C. Ukuran kebenaran. Ada 3 jenis ukuran kebenaran. Yang pertama yaitu kebenaran epistemologi. Adalah kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. 2. Kebenaran ontologis. Adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada atau diadakan. 3. Kebenaran sistematis. Kebenaran yang terdapat serta melekat dalam tutur kata dan bahasa. D. Klasifikasi dan hierarki ilmu. Menurut Al-Ghazali, yang pertama ilmu syariah, kedua ilmu amaliyah. Bab 4, dasar-dasar ilmu. Dalam bab 4 ini terdiri atas 3 poin besar. Yang pertama yaitu ontologi. 1. Pengertian ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu on atau ontos, ada dan logos. Ilmu menurut istilah ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat. Dalam ilmu ini terdiri atas 3 pokok. Yang pertama, monanisme atau Anaximander dari tahun 585 sampai 528 sebelum Masehi.
Kedua, Dialisme atau Descartes dari tahun 1596 sampai 1650 sebelum Masehi. 3. Pluralisme atau Anaxagoras dan Empedocles. 4. Nihilisme atau Georgias dari tahun 483 sampai 360 sebelum Masehi. Kelima, Agnosticisme atau Soren Kierkegaard dari tahun 1813 sampai 1855. B. Epistemologis atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan. Dalam epistemologi ini terdiri atas beberapa metode. Yang pertama, metode induktif. Kedua, metode deduktif. Ketiga, metode positivisme. Keempat, metode kontemplatif. Kelima, metode dialektis. C. Aksiologi. Pengertian aksiologi adalah teori tentang ilmu. Nilai yang dimaksud adalah teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melengkapi berbagai pertimbangan tentang apa yang dimiliki nilai. Dalam teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika yang terdiri atas 2 poin kecil. Yang pertama adalah etika menilai perbuatan manusia. Kedua, estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman, keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Bab 5 yaitu sarana ilmiah. Dalam bab 5 ini terdiri atas 4 poin besar. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi antar manusia. Tanpa bahasa tiada komunikasi. Dalam bahasa ini terdiri atas 3 poin kecil. Yang pertama, fungsi bahasa. Fungsi bahasa terdiri atas 5 poin kecil. Yang pertama yaitu koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat. Kedua, penetapan pemikiran dan pengungkapan. Ketiga, penyampaian pemikiran dan perasaan. Keempat, penyenangan jiwa. Kelima, pengurangan kegoncangan jiwa. 2. Bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pemikiran atau pendapat. 3. Bahasa ilmiah dan bahasa agama. Dalam bahasa ilmiah atau bahasa agama terdiri atas 2 poin kecil. Yang pertama yaitu bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah. Kedua, bahasa agama merupakan wacana keagamaan yang dilakukan oleh umat beragama, meskipun tidak selalu menunjukkan serta menggunakan ungkapan-ungkapan kitab suci. B. Matematika. Matematika adalah ilmu bahasa yang digunakan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Dalam metode matematika ini terdiri atas 3 poin kecil. Yang pertama yaitu matematika sebagai bahasa. Kedua, matematika sebagai berpikir induktif. Keempat, matematika sebagai ilmu agama dan ilmu sosial. C. Statistik. Pengertian statistik adalah ilmu pengetahuan yang membahas dan memperkembangkan prinsip-prinsip, metode dan prosedur yang akan ditempuh. Tujuan dari statistik adalah pertama yaitu tujuan kegiatan praktis, kedua tujuan kegiatan keilmuan. Keempat, logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Aturan cara berpikir yang benar dengan cara menguasai kebenaran, mengetahui apa yang sedang dikerjakan, mencari definisi yang tepat. 2. Klasifikasi. 3. Aturan definisi. Definisi adalah suatu usaha memberi kebenaran terhadap sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk mendalaminya kepada orang lain. Baik, terima kasih.